Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil jurnal yang kami buat dengan judul Analisis Segmentasi Jenis UMKM di Kabupaten Sleman menggunakan metode K-means clustering. Dengan beranggota saya Isaura Hazaria Rizka dengan NIM 211030009 dan teman saya Astri Gina Azahra dengan NIM 211030091. Dan saya Dinda Aprilia Zalianti dengan NIM 211030096. Dan dilanjutkan untuk yang pertama dengan Mbak Dinda. Baik, pada latar belakang judul jurnal ini itu adalah usaha mikro kecil dan menengah atau yang disebut UMKM dianggap mampu menstabilkan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM menjadi sangat penting sebagai bagian integral dari ekonomi rakyat yang menjadi posisi, peran, dan potensi strategis dalam mewujudkan struktur perekonomian nasional yang lebih seimbang, berkembang, dan adil. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu strategi. Salah satunya adalah dengan merumuskan kebijakan yang didasarkan pada data yang akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga analisis karakteristik dari suatu kelompok dapat dilakukan dengan tepat. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Lalu tujuannya itu dari penelitian ini adalah untuk menerapkan algoritma K-means dalam melakukan proses clustering UMKM di Kabupaten Sleman. Metode K-means digunakan untuk mengelompokkan UMKM di Kabupaten Sleman ke dalam beberapa klaster berdasarkan kesamaan atributnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan jumlah klaster yang optimal melalui proses cluster validation. Proses cluster validation dilakukan dengan menggunakan indeks Silhouette untuk mengukur kualitas dan kecocokan clustering yang dihasilkan oleh algoritma K-means. Selanjutnya, Oke, hasil dan pembahasan. Penelitian ini mengelompokkan UMKM di Kabupaten Sleman menjadi 4 klaster berbeda berdasarkan dataset terbaru menggunakan metode K-means clustering. Hasil analisis menunjukkan karakteristik yang lebih spesifik dari masing-masing klaster. Klaster 1 dengan jumlah UMKM sebanyak 2.700 memiliki karakteristik utama di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta jasa lainnya. Klaster ini menunjukkan variasi dalam jenis dan ukuran usaha dengan industri dominan pada perdagangan besar dan eceran jasa lain-lainnya. Dan informasi serta komunikasi. Klaster 2 terdiri dari 10.468 UMKM yang dominan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta industri pengolahan, menunjukkan variasi signifikan dalam jenis usaha. Klaster 3 dengan jumlah UMKM sebanyak 3.466 lebih fokus pada jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa pendidikan yang menunjukkan adanya spesialisasi dalam jenis layanan yang diberikan. Klaster 4 adalah yang terbesar dengan jumlah 37.138 UMKM memiliki karakteristik beragam dalam sektor konstruksi, perdagangan besar, dan eceran, serta jasa perusahaan menunjukkan konsistensi dalam jenis usaha. Proses analisis melalui beberapa tahap, termasuk pengumpulan data UMKM yang mencangkup informasi jumlah karyawan, omset, jenis usaha, dan lokasi geografis, pemrosesan data untuk memastikan kelengkapan dan konsistensi, penerapan algoritma K-means untuk membentuk klaster, dan validasi klaster menggunakan Silhouette score. Nilai Silhouette score yang diperoleh adalah 0,0691, menunjukkan clustering yang cukup baik, namun masih dapat ditingkatkan. Hasil penelitian ini menunjukkan UMKM di Kabupaten Sleman dapat dikelompokkan ke dalam 4 klaster dengan karakteristik spesifik yang memerlukan pendekatan pengembangan dan kebijakan yang disesuaikan. Temuan ini memberikan wawasan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendukung UMKM Kabupaten Sleman. Klaster terbesar ke atas.
Klaster terbesar adalah klaster 3 memerlukan perhatian khusus karena keragamannya dan jumlah UMKM yang sangat besar. Dengan data terbaru ini, strategi pengembangan UMKM dapat lebih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing klaster yang pada gilirannya akan membantu dalam memaksimalkan potensi ekonomi lokal, yaitu Kabupaten Sleman. Selanjutnya ini hasil codingan kami. Baik, pada penjelasan di setiap baris code-nya untuk baris yang codingan yang pertama ini, pada import pandas SPD itu adalah untuk mengimpor library pandas dengan alias PD. Pandas digunakan untuk memanipulasi dan analisis data. Lalu pada import NumPy SNP ini adalah untuk mengimpor library NumPy dengan alias NP digunakan untuk operasi numerik. Lalu pada from sklearn cluster import keymins ini gunanya adalah untuk mengimpor kelas keymins dari modul sklearn cluster untuk melakukan klasterisasi pada keymins. Dan ini from sklearn metric import silhouette score untuk mengimpor fungsi silhouette score dari modul sklearn metric untuk mengevaluasi kualitas cluster. Lalu pada from sklearn decomposition import PCA ini gunanya untuk mengimpor kelas PCA dari modul sklearn decomposition untuk reduksi dimensi menggunakan principal component analysis atau disebut PCA. Lalu pada bagian kedua ini, yaitu pada fungsi datapath ini untuk menentukan path file CSV yang akan di load. Lalu pada ini data PDRead CSV ini adalah kegunaannya untuk membaca file CSV dari datapath menggunakan pandas dan memuatkan ke dalam data frame data delimiter yang digunakan adalah koma. Lalu pada baris ketiga ini gunanya data numerik atau dataset ini itu adalah untuk memilih kolom numerik dari data frame data dan menghapus kolom yang hanya berisi nilai hilang, mengisi nilai hilang yang terisi dengan tutup kurung. Ini tutup kurung. Lalu pada baris keempat ini adalah fungsi dari scalar standard scalar ini adalah untuk membuat objek standard scalar untuk membuat standarisasi data. Lalu yang data scalar ini itu fungsinya untuk melakukan fit dan transformasi pada data numerik untuk menstandarisasi data sehingga memiliki min dalam kurung dan standar definisi 1. Lalu pada baris kelima ini pada inertia ini adalah untuk membuat daftar kosong untuk menyimpan nilai inertia untuk setiap jumlah cluster. Lalu pada range cluster ini gunanya untuk menentukan tentang jumlah cluster yang akan diuji dari 1 hingga 7. Dan for key in range cluster ini gunanya untuk loop melalui setiap nilai K dalam range cluster. Lalu keymins ini, bagian ini, gunanya untuk membuat objek keymins dengan jumlah cluster K. Dan selanjutnya gunanya keymins fit dalam kurung data scaled ini adalah untuk melatih model keymins pada data yang distandarisasi. Lalu yang inertia append dalam kurung keymins inertia adalah gunanya untuk menambahkan nilai inertia atau jumlah kuadrat jarak dari sampel ke pusat cluster terdekat ke dalam daftar inertia. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Lalu ada plotting the elbow graph, ada PLT figure fig size. Itu
Gunanya membuat figur baru dengan ukuran 10 dikali 6 inci. Terus kemudian ada PLT plot range cluster inertia marker sama dengan 0 itu memplot nilai inertia terhadap jumlah cluster dengan marker 0. Lalu ada PLT title elbow method, itu gunanya memberikan judul pada plot. Kemudian ada PLT X label number of cluster, itu memberikan label pada sumbu X-nya. Kemudian ada PLT Y label inertia, itu memberikan label pada sumbu Y. Kemudian ada PLT grid true, itu menampilkan grid pada plot. Kemudian ada PLT show, itu menampilkan plot. Lalu yang ke-7 ada choice number of cluster. K4 itu artinya memilih jumlah cluster berdasarkan grafik elbow. Dalam contoh ini dipilih 4 cluster. Kemudian ada K-min final sama dengan K-min n cluster sama dengan K, random state sama dengan 0, itu membuat objek K-min dengan 4 cluster tersebut. Kemudian ada K-min final fit data scale, itu melatih model K-min pada data yang distandarisasinya. Kemudian ada create a new data frame to show cluster. Cluster data sama dengan data copy, itu membuat salinan dari data frame. Nah, kemudian ada cluster data cluster sama dengan K-min final labels, itu menambahkan kolom cluster pada cluster data yang berisi label cluster untuk setiap data poinnya. Kemudian ada calculate Silhouette score to evaluate the clustering. Nah, itu Silhouette AVG sama dengan Silhouette score data scale K-min final labels, itu menghitung Silhouette score untuk mengevaluasi kualitas cluster. Kemudian ada print F Silhouette score Silhouette AVG 4F, itu mencetak Silhouette score. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu ada PCA for dimensionality reduction to 2D for visualization. Yang pertama itu ada PCA atau PCA n underscore components sama dengan 2, itu membuat objek PCA untuk mengurangi dimensi data menjadi 2 komponen. Lalu data underscore PCA sama dengan PCA.fit underscore transform dalam kurung data underscore scale, itu melakukan fit dan transformasi pada data yang distandarisasi untuk mendapatkan representasi 2 dimensi. Lalu selanjutnya ada plotting the clustering result. Yang pertama itu ada PLT figure dalam kurung fixed size sama dengan 8,6, itu membuat figur baru dengan ukuran 8 kali 6 inci. Lalu ada scatter sama dengan PLT scatter dalam kurung data underscore VCA dalam kurung 0 data PCA dalam kurung 1 cluster underscore data dalam kurung cluster scheme sama dengan Virdis edge color sama dengan K alpha sama dengan 0,7, yaitu membuat scatter plot dari data yang telah direduksi dimensinya dengan warna yang menunjukkan cluster. CMap sama dengan Viridis mengatur color map edge color sama dengan K, memberikan warna tepi hitam pada marker, dan alpha sama dengan 0,7 mengatur transparasi marker. Lalu ada plt.title dalam kurung K-min clustering visualization memberikan judul pada plot. Lalu ada plt.xlabel dalam kurung principal component. Yang pertama, yang ke-1 memberikan label pada sumbu X. Lalu ada plt.ylabel principal komponen yang kedua memberikan label pada sumbu Y.
Lalu ada plt.colorbar dalam kurung scatter label sama dengan cluster label, yaitu menambahkan color bar dengan label cluster label. Lalu ada plt.grid dalam kurung true menampilkan grid pada plot. Lalu ada plt.show dalam itu menampilkan plot. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.